Halo, perkenalkan nama saya Didi Sukristoaji dengan NPM 06/2018 106/963. Nah, di sini saya akan menjelaskan query dari Pratikum Basis Data Modul 1. Langkah pertama kita masuk command prompt terlebih dahulu. Setelah itu kita buat SQL plus system. Jadi di sini command prompt tersebut akan terhubung langsung ke Oracle. Setelah itu kita masukkan password. Setelah terkoneksi, kita lanjut ke halaman 1. Buatlah user dan table space sesuai nama dan PM masing-masing. Jadi di sini kita buat table space penjual 06963 dengan data file. Jadi di sini kita menentukan lokasi atau penyimpanan data command prompt tersebut. Jadi kita gunakan lokasi penyimpanan yaitu file basis data, kemudian file Pratikum, file modul 1 yang berisikan penjual 06963 dbf dengan ukuran 30 M. Setelah table space dibuat, selanjutnya kita buat username. Jadi kita ketik create user @_06963 dengan identified by system. Dan default table space penjual 06963, kemudian kota 30 on penjual, jadi penjual 06963. Setelah username kita buat, selanjutnya kita beri hak akses all privilege kepada username. Jadi kita ketik grant all privilege to @_06963. Setelah sukses dibuat, selanjutnya kita masuk atau login ke username, yaitu kita ketik conn @_093 dengan password sistem dan akhirnya terhubung. Setelah itu kita lanjut soal nomor 2, yaitu buatlah tabel sesuai desain database. Nah, jadi di sini langkah pertama kita buat tabel penjual _06963. Kemudian terdapat ID _penjual dengan integer. Kemudian ada nama penjual dengan varchar berkapasitas 50. Dan ada alamat penjual dengan varchar 2 berkapasitas 50. Dan ada nomor telepon dengan number berkapasitas 12. Dan kita kunci dengan constraint PK _penjual primary key ID penjual. Setelah tabel penjual kita buat, selanjutnya kita buat tabel pembeli _06963. Nah, jadi di sini terdapat ID pembeli dengan integer, kemudian ada nama pembeli dengan varchar 2 berkapasitas 50, kemudian ada alamat pembeli dengan varchar 2 berkapasitas 50, kemudian kita kunci dengan constraint PK pembeli primary key ID pembeli. Setelah tabel pembeli kita buat, selanjutnya kita buat tabel pembayaran 06963. Jadi di sini terdapat ID pembayaran dengan integer, ID pembeli dengan integer, ID student dengan integer, tanggal dengan date, GTY dengan integer, total harga dengan integer, total bayar dengan integer, kembalian dengan integer. Kemudian kita kunci dengan constraint PK _pembayaran primary key ID pembayaran. Setelah tabel pembayaran kita buat, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3, yaitu buatlah relasi antar tabel sesuai desain database dengan perintah alter. Nah, jadi di sini kita buat alter table pembayaran _06963 yang berisikan tentang add constraint FK _pembeli dengan foreign key ID pembeli, kemudian ada reference pembeli _06963 ID pembeli. Setelah tabel alter dibuat, selanjutnya kita ke nomor 4, yaitu
menerapkan sequence pada salah satu tabel. Jadi di sini kita buat sequence-nya terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan buat sequence dari ID underscore penjual. Nah, di sini ada minimal 1, maksimalnya 9999, kemudian mulainya 1, kemudian increment-nya 1, kemudian change-nya yaitu 20. Setelah sequence dibuat, selanjutnya kita masuk ke insert into penjual underscore 06963. Jadi sini kita buat yaitu ID penjual terlebih dahulu, kemudian ada next file dengan nama penjual DD dan alamat penjual Surabaya dengan nomor telepon sekian. Setelah selesai dibuat sequence-nya, kita lanjut ke nomor 5. Ubah nama salah satu file pada salah satu tabel dengan menambahkan npm di depan nama file. Nah, di sini kita buat alter tabel penjual 06963, kemudian ada rename kolom alamat to 06963 underscore alamat. Nah, jadi di sini error karena seharusnya itu nama di depan, kemudian dilanjutkan dengan npm di belakangnya nama. Jadi itu nggak boleh. Jadi akhirnya hasilnya error. Setelah itu kita lanjut ke soal nomor 6, yaitu ubah salah satu file pada salah satu tabel dengan atribut constraint unique. Nah, di sini kita buat alter tabel dengan penjual underscore 06963 dengan add constraint unique nomor telepon. Nah, jadi di sini maksudnya constraint unique itu menurut saya yaitu tiap isi atau inputannya tidak boleh sama. Nah, jadi nomor telepon kan setiap orang itu berbeda-beda, jadi tidak sama dengan antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi saya gunakan dengan nomor telepon. Setelah itu kita lanjut ke kita lanjut ke soal nomor 7, yaitu ubah salah satu file pada salah satu tabel dengan tipe data yang berbeda. Jadi di sini saya akan buat alter tabel pembayaran underscore 06963 dengan modify KDY number 38. Jadi di sini batas maksimalnya untuk menentukan number atau angka yaitu berjumlah 38. Jadi selebihnya kalau 39, 40 itu tidak bisa digunakan. Nanti hasilnya akan error. Nah, untuk menampilkan data penjual, kita ketik select bintang mohon maaf sebelumnya. Jadi di sini saya memeriksa hasil outputnya karena tetap saya agak nge-lag. Mohon maaf jika kurang memuaskan. Jadi saya ulangi lagi. Nah, jadi di sini ada dash pembayaran. Jadi di sini saya akan menampilkan pembayaran yaitu 06963. Nah, ada ID pembayaran, ID pembeli, ID lilin, tanggal, KDY, telaga, total bayar, dan kembalian. Semuanya akan keluar.